Ini pertama di Asia Tenggara. Ya terus kenapa? Nah, iya kan, kenapa harus bangga dengan itu? Dibilang Asia Tenggara ini kita satu-satunya. Iya. Buat gua negara Asia Tenggara lainnya malah mereka lebih pakai otaknya untuk nggak bikin itu. Iya. Dari awal kan gue udah bilang, Bus. busuk itu bara. Is. Dengar dari mana lu ngomongan itu? Dari Hah? dari televisi. Televisi. Sudah kubilang. Hah? Gila sih emang. Siaran apa ya? Sempit nih. Sip. Jadi busuk tuh barangnya. Terus ternyata juga target penumpangnya nggak terpenuhi. Target hariannya 31.000 penumpang, cuma achieve rata-rata 16.000, berarti cuma setengah, Separuhnya. separohnya. Nah dulu tuh bilangnya pemerintah, siapa yang bilang gue lupa, itu akan BEP setelah 38 tahun Itu dengan catatan kalau targetnya terpenuhi. Nah per tapi hari kalau tadi tiga puluh nah, satu ribu penumpang. kalau targetnya nggak terpenuhi, apa iya mau? Kali dua. Kalau Iya, separuhnya. separohnya kali dua plus harusnya bunganya, karena dia makin panjang makin lama Makin juga gede. Makin, cicilannya, makin tenor, makin makin panjang tuh, bukan 38 kali dua lagi harusnya. hmm, Jadi mengerikan memang. Nah itu baru bicara ke Bandung, tapi kita mau ngomongin sampai Surabaya. ke Bandung, Surabaya. Ngeri sih, dari awal sudah busuk itu barang. Terus hal yang menggelitik lainnya itu ketika apa ya, ada tokoh pemerintahan yang bilang nggak ada yang namanya transportasi publik itu menguntungkan. Orang yang sama kayaknya lah itu lah. Lu Ah, kutip. itu asli banget, gua Hah? gue langsung browsing. Dulu tuh waktu zamannya Jonan, KA itu kan pernah untung. Iya. Nah, kalau KAI pernah untung, otomatis profitnya itu bisa dipakai sama BUMN itu, sama KAI, minimal untuk memper- meningkatkan kesejahteraan karyawannya lah. Buat gue tuh yang gue lihat ya, karyawan KAI itu salah satu karyawan yang lumayan Terkatrol. kayak dianaktirikan gitu kesejahteraan. Oh tadinya. Nah, nah, waktu dia profit harusnya kan itu dananya bisa buat Peningkatan. peningkatan kesejahteraan. Hmm. Belum lagi itu baru ngomongin karyawan, belum lagi relawan-relawan yang ada di sepanjang jalur kereta api. Oh yang Karena itu ya, yang buat buka tutup buka tutup pintu pintu rel. kereta. Nah, itu Oh. honornya berapa sih? Kalau KAI bisa profit, harusnya itu profitnya bisa dipakai buat entah itu beliin beras buat Sembako lah ya. relawan-relawan pintu kereta. Karena Iya. gue yakin BLT pun nggak akan cukup. Hmm. Karena taruhannya yang dipertaruhkan tuh nyawa, Hmm. nyawa orang-orang yang melintas itu. Nah kemarin juga di Bekasi katanya ada salah satu kereta yang jeblos, jadi relnya tuh jeblos. Purwojaya. Nah itu Purwojaya iya benar. kalau Gue ke Cilacap naik gitu le. Untung nggak pas lagi ke Cilacap gue. kalau budgetnya banyak kan sebenarnya dana untuk perawatan jalur kereta api tuh bisa Iya. dinaikin kan. Hal-hal kayak gitu tuh bisa diminimalisir. Iya, tapi maksud gue gini le. Kalau sampai ada yang bilang bahwa nggak ada transportasi yang untung gitu ya. Maksud gue masuk akal nggak sih kata-kata kalimat itu keluar gitu? Karena ya oke lah kita bicara ini BUMN gitu ya. Hmm. Tapi kan bukan berarti terus nggak untung juga gitu. Karena kalau kita lihat perusahaan perusahaan swasta misalnya, yang misalnya transportasi darat lainnya misalnya bis gitu, Hmm. masa nggak untung? Untung, tapi kan dia bukan dinaungi sama BUMN. Betul. BUMN tuh di Art, menaunginya Damri. ya artinya gini lah. Maksud gue
kata-kata dia itu loh. Hmm. Mana ada transportasi yang untung, bisnis transportasi yang untung. Itu loh maksud gue. Iya, itu agak sulit diterima sih Iya sama kan? nalar gue yang nggak sekolah ekonomi. Iya, soal dia BUMN, soal dia swasta, itu kan masalah bentuk aja, Hmm. masalah penyelenggaranya aja kan. Ini orang per orang, sama satu lagi negara, ya kan? Tapi kan bisnisnya sama. Hmm. Kalau yang swasta bisa untung, masa BUMN kagak? Logika sederhananya yang nggak belajar ekonomi, ya kan? Itu sih. Itu. Terus di awal-awal juga ini kan waktu mau pencetusan ide ini juga ada tokoh-tokoh Indonesia Ekonom. yang menolak itu. Hmm. Ini wah nggak bakal ini nggak bagus. Kalau si Jonan dulu dia lebih pilih kenapa nggak lebih memeratakan pembangunan infrastruktur KAI di seluruh Indonesia aja ketimbang cuma Jakarta Bandung yang pilihan moda transportasinya itu banyak banget. Ada travel, ada bis, bisa naik Kereta juga. motor, masih bisa naik motor Iya, tuh kereta sekalian juga ada kan? kereta, kereta tuh ada apa namanya? Parahyangan, Parayangan. Ngeteng juga bisa naik KRL. Iya, Iya kan? Pilihannya artinya banyak banget. saingannya ketat gitu ya. Terus itu satu, yang kedua ya kan harus kan sebelum sebelum proyek ini jalan kan bisa disurvei dulu deh. Maksud gua perharinya apa namanya penumpang kereta yang Parayangan itu berapa gitu kan? Dengan ongkos yang sekian, Gue yakin dengan udah ada surveinya tuh. Gue estimasinya yakin. berapa lama waktu jarak tempuhnya gitu kan? Nah, terus kalau misalnya ada kereta cepat dengan jarak tempuh yang cuma setengah jam, tapi harganya berapa kali lipat tuh? Dua kali, tiga kali? Sekitar 1,5 sampai 2 kali ya. Iya, ya pastinya kan kalau lihat eh, apa ya orang-orang yang naik kereta tuh kan kita nggak bisa pukul rata tingkat ekonominya gitu kan, Hmm. status ekonominya. Jadi ya pasti dari yang penumpang reguler itu pasti sudah berkurang ya kan. Iya, tapi Nah, lu bangga punya harusnya tergambar gitu. Indonesia punya kereta cepat, lu bangga? Nggak juga. Ini pertama di Asia Tenggara. Ya terus kenapa? Nah, iya kan? Kenapa harus bangga dengan itu? Dibilang Asia Tenggara nih kita satu-satunya. Iya, Buat gua negara Asia Tenggara lainnya malah mereka lebih pakai otaknya untuk nggak bikin itu. iya, iya. Beda halnya dengan ini lah. Gini, gue teringat dulu waktu Orde Lama Bung Karno bikin Senayan, Hmm. ya kan? Dia rela bangun proyek Senayan itu eh, dengan kondisi ekonomi yang sulit, dengan kondisi rakyat Indonesia pada saat itu buta hurufnya Oh iya. tinggi banget, Hmm. ya kan? Tapi dia gas tuh proyek Senayan. Tapi gue sedikit memaklumi gitu loh. Ketika itu Indonesia tuh baru merdeka, ya kan? Dia butuh pengukuhan dan lain sebagainya. Kemudian dia eh, dengan dia membangun Senayan itu tuh dia pengen nunjukin ke negara-negara Barat yang mendukung Sekutu dan kawan-kawannya pada saat itu ya kan bahwa apa Indonesia tuh bangsa yang besar gitu, bahwa Indonesia bisa gitu kan. Kemudian dia setelah itu dia bikin lah itu yang Ganevo atau apa sih yang event olahraga dunia yang kalau di barat kan Olimpiade tuh dia bikin sendiri yang Asia Afrika dan itu berhasil loh ya kan. Nah maksud gue sedikit paham dengan itu gitu bahwa pada masa itu mungkin itu yang dibutuhkan gitu kan, walaupun mungkin ekonomi lagi sulit rakyat masih buta huruf dan lain sebagainya, dia dia nggak peduli, yang penting dia mau tunjukin bahwa Indonesia ini eksis dulu gitu Iya, ya kan, iya. Betul, bahwa betul. Indonesia sebagai sebuah bangsa ada nih gitu kan dan mampu Iya. gitu kan sebagai gebrakan awal gitu kan. Ada Nah, urgensi yang diperjuangkan di ada sini. jadi kayak semacam pernyataan sikap dia lah gitu kan bahwa barat gitu kan hati-hati loh ya kan, tanpa bantuan kalian gue bisa gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kan urgensinya pemerataan pembangunan.
Iya, mau saingan sama siapa gitu loh, Iya. kereta cepat ini mau saingan sama siapa? Tuh yang di Asia Tenggara kagak ada yang punya, ya kan? Bayangin kita punya kereta cepat tapi di pulau-pulau terluar Indonesia tuh yang pulaunya dieksploitasi, lahan jadi lahan tambang, tapi rumah sakitnya terbatas, dia harus dirujuk ke entah itu ke ibu kota yang perjalanannya jauh. Rumah sakit ibu kota, Iya kan? kabupaten biasanya gitu kan. Kan banyak tuh, entah itu di Papua atau Kepulauan Maluku. Berobatnya susah. Kenapa nggak moda-moda transportasi yang di pinggiran itu diperkuat supaya akses masyarakat ke layanan publik itu jadi lebih gampang. Ketimbang memaksakan gengsi, Itu. pride, Nah, ya pembenarannya kan? kan itu. Apa sih? Ya Bisa nggak, kepake sama masyarakat Bandung dan Jakarta yang kerjanya bolak-balik Jakarta Bandung. intinya nggak ada urgensinya sebetulnya ya. Karena ya mendingan mereka mikirin itu tadi, gimana caranya supaya jalannya di mana-mana tuh rata gitu kan, dan nggak sering digali-gali lagi gitu ya kan. Lebih lebih bagus itu gitu, ketimbang harus meng-create sesuatu yang akhirnya justru malah nggak terlalu berguna satu, yang kedua jadi beban negara lagi ya kan, Beban rakyat, bro. beban rakyat. Iya. Iya. APBN kan salah satunya dari rakyat. Hmm. Nah itu dari pajak, dari mana kan. Iya, jadi kebuang aja sia-sia gitu ya, Kita beli kopi ini kan ada pajaknya. pajak. Kan sebagian masuk ke APBN. Iya, kayak beli keris lah. Beli keris kagak ada pajaknya ini, Nggak ada pajaknya. ya kan? Iya. Jangan bilang, kan dipajakin. Dipajakin Iya. barang mewah, anjay. Ya, 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 ya. Jadi Jadi kalau udah tahu dari awal busuk nih barang, nggak usah terusin lah. Ya kan? Aduh, terus lucu itu lagi. dilematis ya. Kata-kata itu tuh memang benar gitu. Dari awal emang udah busuk gitu kan. Tapi orang yang ngomongnya ini ya udah tahu dari awal ya kan. Iya. Ini Kenapa nggak dibatalin aja gitu. masalah Padahal dia tahu yang kita juga nggak tahu kan busuknya di mana. Dia juga ya, cuma ngomong segitu doang, nggak ya, ngejelasin rinci itu busuknya di mana. ya Apakah apapun proses negosiasinya atau apanya gitu. Tolong ya lah kalau bikin statement yang jelas sedikit kan. ya apapun itu maksud gue terkesannya kan dia jadi kayak buang body le. Iya. Karena dari awal dia bilang dia udah tahu ini barang busuk, ya kan. Hmm. Kalau misalnya yang ngomong bukan dia, mungkin lain cerita gitu loh, Hmm. ya kan. Udah buang body, tapi sekarang juga nggak pernah jelas juga sikapnya. Ini udah busuk mau diapain gitu kan? Mau dilanjut apa mau gimana gitu kan? Nggak jelas juga kan? Tapi udah dinego sih, Hah? udah di apa ya? Kayaknya tenor cicilannya diperpanjang nih, Hmm. Kita nyicil ke siapa sih? Cina. Ke Cina ya? Iya. Ya kalau cicilan perpanjang berarti kan ada bunga tambahan. Iya, beban rakyat lagi tuh. Iya. Harusnya bisa buat MBG yang lebih cakep kan. Tadinya MBG tuh harusnya bisa dapat daging wagyu. Ini gara-gara wus ya. Aduh. Ya, itulah Gus. Ya, kita bukan siapa-siapa, kita nggak tahu ekonomi, tapi kita tahu ada yang nggak wajar di situ. Ya. Hmm. Jadi nggak usah nunggu masyarakat lapor. Ada BPK, ada KPK yang udah diperlemah ya. Udah ada juga yang bilang ini barang busuk, Nah, ya kan? investigasi, investigasi Apalagi aja. lah ya kan? Ngapain nunggu masyarakat lapor kan? Iya. Aduh. Gitu. Masyarakat sibuk kerja nyari duit. Langsung Nggak cari usah, tahu sama yang ngomong tadi ya kan. nggak usah Busuknya nunggu, di mana Pak gitu ya kan. nggak usah nunggu kita lapor. Nggak punya waktu saya. Bener, sibuk gue nyari makan. Iya sama. Maklum ya, maklum.